Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niketutri Arini. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Pada materi kali ini, kami mendiskusikan mengenai otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedevida Martadamayanti, NIM 2011031017. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar belakang lainnya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah lahir di tengah gejolak tuntunan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan misi sentralistiknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum pemerintahan Orde Baru berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi menjadi alasan pertama bagi Orde Baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Tujuan prinsip otonomi daerah. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah yang pertama, mencegah pemusatan kekuasaan, yang kedua, terciptanya pemerintahan yang efisien, yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Tujuan utama otonomi daerah adalah yang pertama, kesetaraan politik, yang kedua, tanggung jawab daerah, yang ketiga, kesadaran daerah. Menurut Syarun Dajjal tahun 2002 juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, dari segi politik adalah mengikut sertakan menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk pendukung politik dan kebijakan nasional. Yang kedua, dari segi manajemen pemerintah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan. Yang ketiga, dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya memperdayakan masyarakat untuk mandiri. Yang keempat, dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah adalah yang pertama, untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Yang ketiga, sebagai persiapan karir politik. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik. Dan yang keenam, akuntabilitas politik. Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan konstitusi, telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik dari kalangan elit politik pada masanya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini lebih menitik beratkan pada deskonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Mulai tahun ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan pada desentralisasi, tetapi ada dualisme peran di kepala daerah. Di satu sisi, ia punya peran besar untuk daerah, tetapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Selanjutnya, yang keempat, penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi melalui Perpres. Ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja. Selanjutnya, yang kelima ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah. Sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Setelah terjadinya G30 SPKI, pada dasarnya hanyalah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintah di daerah sampai dengan dikeluarkannya 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugasnya pembantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru, maka pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapannya, terasa seolah-olah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. Yang terakhir, nomor 8 ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, model desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintah nasional, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia. Dasar pemikiran yang melatar belakangnya adalah keinginan untuk memindahkan atau mengambil keputusan yang lebih dekat dengan mereka, yang merasa langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pembagian urusan pemerintahan otonomi daerah. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti yang ada dalam pasal 6 terbagi menjadi: yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada justisi, yang kelima ada moneter dan fiskal nasional, yang keenam ada agama. Selanjutnya, urusan pemerintah konkuren. Dalam buku Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia 2018 karya Supriyanto, urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Baik, perkenalkan nama saya Loputu Suci Tegarini, NIM 2011031013. Di sini saya akan memaparkan materi pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, 3. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 4. Ketentraman, 5. Ketertiban umum, 6. Perlindungan masyarakat, dan yang terakhir
sosial. Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi 1. Tenaga kerja, 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3. Pangan, 4. Pertanahan, 5. Lingkungan hidup, 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan yang terakhir, kepemudaan dan olahraga. Sementara urusan pemerintahan pilihan mencakup 1. Kelautan dan perikanan, 2. Pariwisata, 3. Pertanian, 4. Kehutanan, 5. Energi dan sumber daya mineral, 6. Perdagangan, 7. Perindustrian, dan yang terakhir transmigrasi. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas, keamanan lokal, regional, dan nasional. 3. Menangani konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Dan di sini saya akan melanjutkan materi otonomi daerah dan demokratisasi. Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritas telah diterapkan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 1999. Sementara itu, berkembangnya sistem kepartean dalam pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengubah karakteristik dan kondisi demokratisasi di Indonesia selama ini. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah di Indonesia, serta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, merupakan bagian rekayasa kelembagaan untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia dan di daerah. Menurut Marijan pada tahun 2010. Perkenalkan, nama saya Niluh Indahyani, NIM 2011031018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme implementasi otonomi daerah. Yang pertama, merumuskan kebijakan pokok otonomi kabupaten. Perumusan kebijakan pokok menjadi sangat penting karena akan menjadi pegangan atau penuntut pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Alternatif kebijakan pokok pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, mengubah dan membangun kualitas sikap dan mentalitas aparatur pemerintah kabupaten. Yang kedua, mengembangkan tradisi pemerintahan demokrasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, menumbuhkan prakarya masyarakat untuk menuju kemandirian daerah. Yang kedua, merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan kabupaten. Kewenangan kabupaten adalah semua bidang kewenangan pemerintah kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Kewenangan wajib. Sesuai dengan sifatnya, jenis kewenangan ini harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten. Kewenangan prioritas adalah jenis kewenangan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat daerah. Yang ketiga, menyusun kewenangan lainnya. Untuk menetapkan kewenangan-kewenangan selain kewenangan wajib dan prioritas, maka pemerintah kabupaten tidak perlu tergesa-gesa.
Yang keempat, menyusun organisasi perangkat daerah. Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten, disusun kedudukan, tugas, susunan, dan tata kerja organisasi daerah kabupaten yang merupakan perangkat daerah dalam rangka memantapkan dan melaksanakan program kerja. Selanjutnya, contoh studi kasus otonomi daerah. Studi kasus otonomi daerah di Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Otonomi daerah sudah memiliki aturan yang mutlak dalam sistem bernegara. Namun, terdapat kendala yang dirasakan oleh warga daerah khususnya dan warga negara di Indonesia pada umumnya. Kendala tersebut adalah terjadinya ketidakmerataan kebijakan. Yang demikian mengakibatkan warga di daerah mengalami permasalahan, misalnya pengangguran. Di Kecamatan Gandus, misalnya masyarakat mengalami kekurangan lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebagian mereka melakukan pencurian, pembegalan, dan kriminalitas yang lain yang merugikan warga lain di daerah Gandus dan sekitarnya. Faktor lain adalah masih banyaknya lahan hutan. Di lahan hutan inilah yang sering terjadi tindakan-tindakan tersebut di atas, sehingga masyarakat mengalami ketakutan dan ketidaknyamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.